put the good in the good in the good life. We put the good in the good in the good life. We put the bad in the past, now we alright. Ух ты ж, елки-палки. Сбили что-то. Ё-моё. Presiden Rusia Vladimir Putin selama berbulan-bulan kerap menyangkal bahwa Rusia akan menyerang Ukraina. Baik, terima kasih. Saya akan mengulas kembali tentang materi tentang sejarah Rusia dan Ukraina. Menjadi salah satu poin penting kita jika kita membahas tentang realisme. Munculnya perang baru yang baru-baru ini booming, yaitu antara Rusia dan Ukraina, salah satu dua negara Eropa yang saling berperang, itu meningkat pada tanggal 24 Februari 2022, di mana Federasi Rusia menginvasi wilayah Ukraina. Tujuan awal itu memimpin Rusia dalam untuk menguasai Ukraina dan menggulingkan pemerintah untuk bergabung dengan aliansi pertama di barat, yaitu NATO. Dari penjelasan saya bisa menunjukkan konflik yang terjadi semasa peperangan antara Rusia dan Ukraina disebabkan oleh berbagai alasan, tidak hanya dengan satu alasan saja, yaitu serangan Vladimir Putin di Ukraina sudah memiliki dampak ekonomi yang signifikan di Eropa, di mana nilai rupiah telah kehilangan setengah dan inflasi meroket. Selain itu, jika berbicara tentang ekonomi, tentunya kita juga harus melihat bagaimana perang berdampak pada pasar makan, kemana biaya makan di seluruh dunia secara langsung dipengaruhi oleh serangan militer Rusia terhadap Ukraina. Di Uni Eropa, pasukan pangan pupuk tidak menjadi salah satu masalah besar, karena kebijakan pertanian bersama, yaitu CAP, yaitu CAP atau CAP, di mana Uni Eropa memiliki tingkat sudah yang tinggi, tinggi dan dapat diantisipasi bahwasanya pasar tunggal akan menunjukkan nilai dalam menyerap guncangan penyediaan ketahanan pangan bagi penduduk di Eropa dan mematikan dukungan pendapatan bagi perusahaan Eropa. Namun dampak dari perang Rusia dan Ukraina tidak dapat dilihat dari segi ekonomi saja, tidak dapat dilihat dari segi ekonomi saja, tapi kita juga bisa melihat dari segi dimensi politik seperti itu. Uni Eropa dan komunitas transatlantik sekarang agak dimodifikasi sebagai akibat dari kampanye penghancuran Rusia melawan Ukraina, pengembalian tiba-tiba dari kebijakan lama Jerman terhadap Rusia, serta niat negara-negara anggota lainnya untuk ekspor senjata dan embargo energi adalah simbol paling jelas dari transisi ini. Namun, mobilitas juga mencakup perlindungan kebebasan dan demokrasi. Ketika keselamatan dan nilai-nilai inti kita terancam, konflik budaya dan kehilangan prioritas, militer akan menaikkan peran yang lebih besar dalam pemikiran masyarakat sebagai akibat dari peningkatan belanja militer. Ujung-ujung struktur politik akan didorong ke tengah penyelenggaraan militer dan rehabilitasi penting.
Ukraina pasca perang akan semakin meningkat. Kembalinya kerangka visa zona euro yang sudah dihentikan selama epidemi akan membutuhkan kebebasan lebih lanjut. Pertumbuhan pemerintah akan meningkatkan negosiasi tenaga kerja dan bahkan dapat mengurangi ketegangan mendasar dalam kolaborasi antara pemerintah dan koalisi yang bersedia akan memainkan peran yang lebih besar dalam integrasi Uni Eropa. Misalnya, negara-negara terkemuka seperti Inggris dan Swiss harus dimasukkan dalam kebijakan luar negeri. Selain dari kedua pihak aspek di atas, kita juga dapat mengkaji bagaimana perang antara Rusia dan Ukraina dapat berdampak terhadap seni dan kebudayaan. Nah, tapi sayangnya perang informasi terjadi dalam perang antara kedua negara tersebut. Kalau di Mirseiko, Direktur Jenderal Manajemen Kebudayaan Ukraina, menegaskan bahwa negara telah menjadi korban perang hibrida yang memiliki kebudayaan yang signifikan. Nah, mulai dari revisionisme, sejarah operasi sampai informasi yang salah. Nah, masuk pada teori realisme. Sebelum kita melihat pandangan dari teori realis, kita mengupas sedikit tentang teori realisme. Teori realisme ini mempunyai asumsi awal yang merupakan paham realis bahwa negara merupakan aktor utama di dalam hubungan internasional. Meskipun keberadaan individu dari organisasi tetap diakui keberadaannya, tetap bagi kaum realis kekuatan individu dan organisasi sangat terbatas dan tidak memiliki kuasa yang penuh seperti negara. Kemudian yang kedua, negara merupakan unitaris aktor pada masa peperangan pemimpin negara dan untuk bertindak satu negara merupakan kepentingan nasional. Kemudian yang ketiga, mengambil suatu keputusan adalah aktor dari yang rasional. Di dalam arti bahasa pembuatan keputusan yang rasional akan menuntun untuk mencapai kepentingan nasional dari tindakan yang membuat negara lemah atau rentan tidak akan menjadi rasional. Kemudian dalam mengambil keputusan, kepentingan nasional menjadi fokus dan tujuan utama. Realisme menunjukkan bahwa seluruh pemimpin, apapun persuasi politiknya, menganggap bahwa ini cara mereka mengatur tujuan negara demi bertahan di lingkungan yang kompetitif, yang pada akhirnya negara hidup di dalam konteks anarki dan tidak ada yang bertanggung jawab secara rasional. Jadi asumsi realisme yang mengacu pada contohnya di masa lalu dan dipercaya bahwa perilaku manusia yang berdasarkan sifat dasar manusia itu sendiri mempunyai pusat dari asumsi itu, merupakan pandangan bahwa manusia itu mempunyai sifat yang egois dan keinginan yang kuat. Kemudian kaum realis percaya bahwa keegoisan kita untuk menjadikan kekuatan dan kekuasaan akan mengarah pada hasil yang dapat diprediksi. Jadi mungkin mengapa perang sangat biasa terjadi sepanjang sejarah, dikarenakan ini individu yang diatur dalam negara. Bagian yang mempunyai sifat dasar manusia ini berdampak kepada perilaku negara yang diungkapkan oleh Niccolò Machiavelli yang berfokus pada bagian karakteristik dasar manusia dalam mempengaruhi keamanan negara. Dan pada masanya, para pemimpin biasanya laki-laki dalam mempengaruhi keamanan negara, dan pada masanya politik Machiavelli di dalam penekanannya bahwa kekhawatiran utama dari seorang pemimpin merupakan promosi keamanan nasional untuk mensukseskan tugasnya. Pemimpin juga harus waspada dan harus mengatasi secara efektif ancaman internal maupun eksternal di dalam masa pemerintahannya. Bahwa Rusia dan Ukraina ini tidak bisa lepas dari aspek sejarah, dan Putin pun membenarkan kegiatannya, membenarkan keputusan atau kebijakan menginvasi Ukraina. Ini karena
galih persaudaraan. Kalau misalnya dilihat dari realisme klasik, Rusia dan Ukraina ini dicairkan sebagai tindakan anarki atau mungkin lebih luasnya sebagai tindakan nafsu kekuasaan. Jadi mereka ini tidak hanya mempertahankan dan namun mereka ini berusaha untuk menegaskan efisien mereka, tinggal identitas sosial dan realita sosial yang ideal menurut negara. Nah, ada penelitian nih oleh John Mastinger di tahun 2014 yang meneliti di suatu artikel berjudul We You Can This Is the Version. Dalam artikel tersebut, John Mastinger bahwa Amerika dan sekutu Eropanya berbagi tanggung jawab atas krisis penyebabnya kebijakan Rusia untuk invasi Ukraina dengan alasan utama NATO bersama Uni Eropa mempromosikan demokrasi, dan melalui artikelnya juga John tuh mengatakan bahwa tidak usah Barat untuk mencoba Ukraina menjadi banteng perbatasan Rusia. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pendekatan realis dan perang Rusia dan Ukraina ini menekankan pada sifat anarkis dan hubungan internasional dan menunjukkan bahwa perang bukanlah hal yang mengejutkan karena sebuah pengingatan bahwa negara masih bersaing untuk mendapatkan keamanan jika perlu dengan kekerasan. Anarki ini membentuk dan mendorong untuk memunculkan negara yang kuat dengan mencoba apapun untuk yang ingin mereka coba, dan anarki juga mendorong terutama dalam aspek keamanan. Baik, terima kasih.